Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah PAUD IT Sabilillah, yang kami hormati Ibu Anggi Nur Prihatini S, Sarjana Pendidikan, yang kami hormati seluruh guru PAUD IT Sabilillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salam serta sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk mengawal kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan ridho dan mendapatkan kelancaran dari Allah SWT. Amin. Perkenalkan, saya Hana Andri Adasi selaku MC pada acara ini yang akan memandu tentang rencana tindak lanjut atau RTL proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Baiklah, langsung saja ya kepada Ibu Anggi Nur Prihatini Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hana atas waktunya. Di sini perkenalkan dulu, saya Anggi Nur Prihatini dari PKG PJOK, program PKG PJOK Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin memaparkan rencana tindak lanjut proyek dengan komunitas belajar sekolah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk kegiatan pemaparan pada pagi hari ini, dan yang kami hormati Ibu guru beserta karyawan PAUD Islam Terpadu Sabilillah. Nah, di sini kami memiliki sebuah rencana atau rencana tindak lanjut proyek yang kita akan diskusikan bersama-sama demi kemajuan komunitas belajar di PAUD Islam Terpadu Sabilillah. Ya, tapi sebelumnya nanti biar tambah semangat ya Ibu, kita ice breaking dulu sebentar saja. Oke, biar menambah semangat ibu-ibu semuanya. Moga ibu-ibu kita berdiri dulu semuanya.
Baik, terima kasih tadi sudah gebrobius ya, karena sudah ber-ice breaking, tidak gatal lagi. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami mengambil kegiatan yaitu dengan berpetualang. Nah, kegiatannya nanti untuk kegiatan geraknya kami ambil dengan berpetualang. Karena apa? Kalau di dunianya anak TK itu kalau hanya monoton bergerak di tempat, itu pasti anak akan jenuh. Jadi dari hal itulah yang memberikan saya kayak inspirasi. Kalau cuma gerak di tempat, jalan di tempat itu mungkin anak jenuh. Nah, saya mengambil inisiatif untuk berpetualang, mengajak anak-anak belajar olahraga tapi sambil berpetualang. Nah, yaitu petualangan Dora. Jadi tipe proyek yang saya ambil itu memecahkan masalah dalam dunia nyata. Nah, kemudian di dalam petualangan ini nanti menggunakan model pembelajaran pendidikan gerak. Yang latar belakangi kegiatan kali ini, program ini dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam petualangan ini. Nah, dari suara, pilihan, dan kepemilikan murid sangat berharga. Di dalam mengambil keputusan, nah itu nanti murid kita ajak memberikan kesempatan membuat keputusan yang penting, yang akan mempengaruhi jalannya petualangan atau permainan. Nah, mau dibawa kemana nanti permainannya? Nah, itu nanti kita ajak murid. Jadi tidak hanya guru saja yang merancang kegiatan ini, tapi kita ajak dari voice, choice, dan kepemilikan murid. Kemudian dalam menyuarakan pendapat, kita ajak murid juga didorong untuk menyuarakan ide-ide atau pendapat dalam diskusi kelompok sebelum kita bermain. Kemudian dalam kepemilikan, murid memiliki peran aktif dalam merancang dan melaksanakan proyek ini. Misalkan kita memilih nama kelompok itu sudah merupakan suatu hal kepemilikan. Oh, aku di sini memiliki suatu kegiatan, aku terjun di kegiatan ini. Nah, walaupun hanya dalam memilih nama kelompok. Lanjut, Brana. Nah, dalam tujuan program ini kami ambil 3, yaitu tujuan kognitif. Nah, yang pertama itu meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep sains seperti ekologi, adaptasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang psikomotornya, meningkatkan keterampilan motorik kasar, motorik halus melalui berbagai aktivitas fisik. Kemudian di tujuan afektifnya menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya kognitifnya saja atau numerasi literasinya saja, tapi juga afektifnya kita tumbuhkan, apalagi di fase fondasi itu sangat penting dalam pendidikan, menumbuhkan pendidikan karakter anak. Nah, di dalam capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya, untuk yang pertama itu mengidentifikasi berbagai petualangan Dora dan karakteristiknya. Nah, kalau Dora itu kan cenderung kita mencari jalan ya, mencari jalan atau celah menuju suatu tempat, suatu tujuan. Nah, di sini sama halnya dengan tidak jauh beda dengan halnya seperti Dora tersebut, akan tapi kita kemas dalam pembelajaran PJOK. Nah, indikator ketercapaian nanti membuat kartu identitas Dora yang berisi informasi nama, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti untuk hasilnya siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri tingkah laku Dora. Kemudian melakukan berbagai gerakan lokomotor, yaitu melempar, merayap, berlari, dan lain sebagainya. Untuk indikator ketercapaiannya, siswa mengikuti permainan yang meniru gerakan Dora dalam berpetualang. Dan hasilnya, nanti siswa dapat melakukan berbagai gerakan lokomotor dengan kombinasi yang baik. Maaf itu salah ketik ya. Terus kemudian untuk bekerja sama, capaian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan mengatasi tantangan. Indikator ketercapaiannya membentuk kelompok untuk membuat hasil atau tampilan gerakan yang telah dilalui dalam petualangannya. Nah, di sini untuk hasilnya siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam struktur program dan mitra, nah ini skala kegiatannya untuk target peserta yaitu seluruh siswa PAUD Islam terpadu Sabillah, yaitu TKA, TKB, dan
kelompok bermain. Ada 3 kelompok nanti. Untuk rencana programnya itu mungkin kita lakukan di setiap Jumat Sehat. Nah, kita bisa mulai di akhir November insya Allah nanti ya. Kemudian untuk mitra utama yaitu kekuatan yang terlibat adalah manusia, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orang tua. Kemudian fisik itu sarana dan prasarana. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, kapasitas yang dimiliki apa saja yang ada di PAUD Islam Terpadu Sabilillah? Yang pertama itu aspek fisik. Fisik kekuatannya itu siswa memiliki stamina yang cukup baik. Sebagian besar siswa aktif dalam kegiatan olahraga. Nah, kelemahannya masih banyak siswa yang belum menguasai teknik dasar lokomotor. Kemudian aspek kognitif, nah itu kekuatannya siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran PJOK atau permainan. Sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang baik tentang aturan permainan dan siswa terbiasa bekerja sama dalam kelompok. Nah, di dalam aspek kognitif juga ada kelemahannya, masih perlu peningkatan kemampuan siswa karena tidak semua siswa itu bisa memiliki kekuatan kognitifnya. Masih ada beberapa siswa yang masih perlu peningkatan kemampuan dalam pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian untuk aspek afektifnya, nah, kekuatan siswa memiliki semangat juang yang tinggi. Siswa saling mendukung satu sama lain. Untuk kelemahannya, masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dan dapat ditingkatkan dalam mengontrol emosi. Kemudian untuk aspek sosialnya, siswa terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Untuk kelemahannya masih perlu ditingkatkan kemampuan siswa dalam memimpin dan mengambil keputusan. Baik, untuk tahap pelaksanaan proyeknya itu nanti ada evaluasi dan refleksi. Dan di sini nanti dalam evaluasi dan refleksi setiap kelompok melakukan evaluasi terhadap keberhasilan misi mereka. Dan yang kedua, siswa mendiskusikan kesulitan yang dihadapi dan solusi yang ditemukan. Terus kemudian kemungkinan tantangan, yang pertama lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, mungkin cuaca itu juga bisa menjadi pemicu karena apa? Kita dalam pelaksanaannya itu kan lebih menarik kalau kita laksanakan di outdoor, lingkungan luarnya. Tapi kalau nanti tidak memungkinkan, kita bisa laksanakan di dalam lingkup indoor. Kemudian dalam pemecahan masalahnya, para siswa harus mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan petualangan Dora. Saya cukup sekian, tapi untuk gambarannya nanti akan saya sedikit spill ya dulu. Di dalam petualangan Dora ini nanti untuk tahap pelaksanaannya kita bagi murid kita. Misalkan kita jadikan satu, karena apa? Kalau kita dijadikan satu itu kan lebih seru. Nah, karena pastinya nanti akan ada supporter dan penyemangatnya. Nah, nanti kita bagi, misalkan di kelompok A kita bagi menjadi 2, kelompok B nanti juga dibagi 2. Kalau kelompok bermain mungkin kita bagi menjadi 1 kelompok. Nah, dalam pelaksanaan petualangan Dora nanti kita akan buat pos-pos. Misalkan pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4. Nah, di dalam pos nanti, nah itu ada berbagai macam wayang gerak. Nah, nanti kita akan buat wayang gerak mungkin seperti ini. Nah, dalam pos itu nanti anak kita ajak untuk melakukan gerakan yang terdapat sesuai dengan posnya itu tadi. Misalkan untuk pos 1, gerakan anak melompat 3 kali misalnya. Itu nanti juga anak juga bisa belajar numerasi juga kan. Nah, itu nanti anak melakukan kegiatan tersebut. Kemudian misalkan untuk dilanjut di pos 2, nanti anak berjalan, misalkan berjalan atau berlari. Nah, berlari 1 meter atau 2 meter. Kalau anak TK kan jarak itu kalau jauh-jauh nanti juga kelelahan ya. Terus nanti di pos 3 nanti misalkan ada gerakan melompat. Nah, melompat atau merangkak itu nanti juga bisa. Nah, nanti untuk pos yang finish, nah kita akan refleksikan. Nah, refleksikan apa yang udah didapat anak-anak di pos-pos tadi, pos 1, pos 2, pos 3. Nah, nanti di dalam pos finish, nah nanti otomatis anak itu nanti pasti akan
bekerja sama, berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Dan itu nanti juga termasuk tadi salah satu ya, kolaborasi dan kerjasama serta tanggung jawab. Oh tadi gini, pos 1 gini, pos 2 gini, pos 3 gini. Selain melatih anak kerjasama, kekompakan dan rasa tanggung jawab, itu juga anak dapat memecahkan masalah dalam dunia nyatanya. Nah, nanti misalkan menuju pos 1, nah nanti kita bisa buat kayak rintangan sederhana. Kan di Polri Pandu 19 asetnya banyak ya, sarana prasarananya banyak. Jadi kita manfaatkan aset yang ada. Misalkan papan titian. Nah, sebelum menuju ke papan pos 1, anak kita ajak berjalan misalkan melewati jembatan kayak misalkan Dora itu kan, itu juga bisa melatih keseimbangan anak juga. Nah, di sini yang kami maksudkan bahwa pembelajaran PJOK tidak hanya semata hanya bergerak di fisik di tempat ataupun di halaman, tapi kita ajak berpetualang, kita ajak gerak bereksplorasi dengan alam juga dalam memecahkan masalah dalam dunia nyatanya. Mungkin sedikit pemaparan dari kami. Saya minta umpan baliknya dari ibu semuanya demi ketercapaiannya nanti rencana kegiatan yang akan datang. Monggo untuk bisa menambahkan untuk umpan baliknya terhadap program kegiatan yang akan kita rencanakan. Oh iya, monggo dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu Anggi. Masya Allah, bagus sekali dari presentasinya, jelas. Dan juga saya juga baru tahu ternyata untuk PJOK bisa dirasakan di sekolah PAUD, di TK dan KB ya. Saya kira itu hanya untuk level SD dan ke atas. Dan saya juga baru tahu ternyata pembelajaran PJOK di PAUD sendiri bisa diaplikasikan dengan pembelajaran yang di kurikulum sekolah. Dengan mencari tadi ya Dora, berpetualang, dan itu bisa dilaksanakan di kelas-kelas kecil seperti kalau bermain di TKA maupun TKB. Dan nanti minta tolong Bu Anggi nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang lain dengan materi yang menarik lagi. Ini juga sudah menarik dan dibagi teman-teman, bisa dilaksanakan di kelas-kelas dan juga diberi pembelajaran dengan mengenal numerasi, literasi agar mengerti untuk pembelajaran nanti ke tingkat level selanjutnya. Terima kasih Tuan. Ya, masukan dari kepala sekolah. Monggo ada umpan balik yang lainnya dari Bu Guru atau masukan? Terima kasih Bu Anggi. Sama seperti Bu Bara, saya setuju sekali. Kita bisa mengeksplor anak-anak atau bisa berpetualang. Nah, selain kita tahu tentang tadi kognitif, terus tentang psikomotor, itu anak-anak juga nanti bisa diajak sama yang kita katakan bisa dieksplorasi tentang literasi dan numerasinya, bisa dikasih apa itu angka atau huruf. Jadi anak-anak selain kita bergerak juga bisa menyeimbangkan kognitifnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Ibu Suyarmi. Dan mungkin setelah ini nanti kita bersama-sama berkolaborasi ya Ibu ya, berkolaborasi untuk mensukseskan dan mengaplikasikan program kegiatan yang kita rencanakan pada pagi hari ini. Nah, karena tanpa kolaborasi mungkin kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi demikian pemaparan dari Ibu Anggi Nur Prihatini, Sarjana Pendidikan, mengenai RTL Project dengan komunitas belajar Sekolah Tanah PS, yang mana kegiatan yang dirancang adalah petualangan Dora yang kita bisa imajinasikan seperti outbound mini, ya, outbound mini. Dan semoga rencana yang sudah direncanakan nanti akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan
manfaat tidak hanya bu guru tapi juga kepada anak-anak nanti. Baiklah, untuk menutup kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas atensi ibu guru semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.